atau dengan nomor suatu satuan yang disebut sebagai mesh. Nah, di dalam nomor satu ini, ya, kalau satu nomor itu berarti serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor yang disebutkan. Kalau dua nomor, berarti semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah, ya, dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor yang tertinggi. Nah, kemudian ada satuan internasional ya, yang digunakan dengan satuan mesh, dan ini juga yang digunakan dalam farmakope kita. Karena farmakope kita itu mengacu kepada USP, United States Pharmacopoeia. Maka satuan mesh ini biasanya setara dengan inci, ya. Karena kalau Amerika itu kan satuannya adalah bukan metrik ya, tetapi apa namanya? Ya, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu dia menggunakan satuannya adalah per inci yang setara dengan 2,54 cm. Seperti itu. Nah, dikatakan derajat halus daripada serbuk yang sangat kasar jika ukuran meshnya itu adalah 5/8 sampai dengan yang sangat halus adalah 120 mesh. Jadi menggambarkan bahwa semakin besar ukuran mesh menyatakan ukuran partikelnya akan semakin halus. Seperti itu. Karena apa? Karena nomor mesh ini nanti akan menunjukkan dalam 1 inci itu ada dibagi menjadi berapa banyak lubang. Seperti itu. Berarti kalau misalkan nomor meshnya adalah nomor 10, berarti dalam 1 inci ya jaraknya itu akan dibagi menjadi 10 lubang. Artinya akan ada 10 lubang setiap 1 inci tadi. Seperti itu. Nah, kalau dia 20 mesh berarti kan setiap 1 inci ada 20 lubang. Berarti ukuran lubangnya menjadi lebih kecil kan, karena menjadi lebih rapat. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita katakan pengayakan dimulai dengan nomor 60 ya, ini untuk standar daripada serbuk. Nah, tapi kalau dia mengandung lemak, maka nomor pengayakannya adalah 64. Kenapa? Karena sesuatu serbuk yang mengandung lemak tentunya akan lebih menggumpal dibandingkan dengan serbuk yang tanpa lemak, sehingga nomor ayakannya juga menjadi lebih kecil, tetapi ukuran partikel berarti kan akan besar-besar seperti itu ya. Nah, untuk zat higroskopis ini kertas berdiri dimasukkan ke dalam pot bertutup rapat. Kemudian kalau untuk serbuk effervescent, semua bahan kering yang larut air itu dimasukkan ke sana. Kemudian ada serbuk tabur yang tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Contohnya adalah untuk bahan-bahan seperti talc, kaolin, dan bahan mineral lainnya, dia harus bebas bakteri. Karena seperti saya katakan kemarin, untuk penggunaan pada luka terbuka maka harus dipastikan dia tidak ada kontaminasi bakterinya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita mencampur suatu serbuk dengan bahan-bahan yang berbentuk kristal, sebagai contoh adalah kampor, mentol ya. Kalau teman-teman nanti lihat atau silakan tanya Mbah Google bentuk kampor seperti apa ya, sambil browsing silakan dilihat. Nah, bentuknya itu kristal, maka dalam proses pencampurannya bersama dengan serbuk mereka kita larutkan terlebih dahulu dengan bantuan spiritus fortior. Spiritus fortior ini adalah etanol 96%. Selain spiritus fortior ada yang namanya spiritus dilutus, yaitu etanol 70%. Nah, istilah-istilah spiritus ini 96% ya. Kemudian yang terakhir ada spiritus absolut. Ya, spiritus absolut itu adalah 100%. Seperti itu ya, tetapi sebenarnya tidak ada di alam ini yang 100%. Karena kalau etanol itu 100% berarti otomatis bentuknya adalah uap, dia tidak akan bisa berbentuk cairan ya. Nah, sehingga dalam proses pembuatannya dia harus dilarutkan dulu dengan bentuk fortior tadi. Kemudian pada prosesnya ketika dicampurkan dengan serbuk jangan ditekan kuat untuk mencegah penggumpalan kembali dari kristal yang sudah dilarutkan. Ya, kenapa harus dilarutkan dulu dengan spiritus tadi? Karena kalau tidak dilarutkan dengan spiritus maka bentuk mereka adalah kristal, sehingga ketika dicampurkan dengan serbuk dia akan mengiritasi ataupun menusuk-nusuk secara mikroskopis gitu kan, karena bentuknya kristal. Nah, oleh karena itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian serbuk dengan ekstrak kental diencerkan dengan cairan penyarinya. Cairan penyarinya adalah cairan ekstraksinya.
tergantung cairan apa yang digunakan. Apakah misalkan dari ekstrak kental tadi dia diekstraksi dengan air, maka cairan penyalinya adalah air. Kalau dia diekstrak dengan etanol, maka cairan penyalinya adalah etanol, dan seterusnya begitu. Tujuannya apa? Karena serbuk dengan ekstrak kental ini, dia namanya ekstrak kental, berarti perlu diencerkan terlebih dahulu agar bisa bercampur dengan serbuk yang akan kita campurkan. Karena kalau tidak, ibaratnya seperti kalian mencampurkan dodol bersama dengan tahu, ya. Bisa nggak bercampur dodolnya tadi dengan tahu? Nggak bisa, paling hanya seperti dodol pakai bedak aja di luar begitu kan ya, tetapi tidak bisa bercampur. Oleh karena itu harus diencerkan terlebih dahulu dengan cairan penyali. Nah, kemudian berikutnya aturan yang selanjutnya adalah bagaimana mencampur serbuk berkhasiat keras. Nah, serbuk berkhasiat keras ini maksudnya adalah serbuk yang masuk ke dalam golongan obat keras. Ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar, kemarin sudah saya sebutkan juga bahwa golongan obat itu kan bagi golongan bebas, bebas terbatas, keras, psikotropik, dan narkotik. Nah, untuk obat-obatan yang memiliki atau tergolong ke dalam berkhasiat keras yang ditandai dengan memiliki dosis maksimum, biasanya itu catatannya, ya. Jadi suatu obat yang dikatakan sebagai obat golongan keras itu adalah yang memiliki takaran maksimum atau dosis maksimum. Maka cara pekerjaannya adalah seperti ini. Ini mortir yang halus, karena mortir itu ada dua jenis, ada mortir kasar, ada mortir halus dari permukaannya. Kenapa harus mortir halus? Harapannya adalah agar serbuk tadi tidak masuk ke dalam pori-pori mortir. Mortir itu kan terbuat dari gelas porselen ya. Punya porselen di rumah? Punya mama? Keramik porselen yang biasa yang di Cina itu adalah keramik porselen. Kalau kita lihat secara mikroskopiknya pori-porinya, jadi tidak sepenuhnya dia harus rata. Nah, oleh karena itu mortir juga sama seperti itu. Jadi kita harus pilih mortir yang halus agar serbuk kasar tadi, serbuk yang berkhasiat keras ini tidak masuk ke dalam pori-porinya. Karena kalau masuk ke dalam pori-porinya berarti dosisnya juga akan berkurang seperti itu ya. Kemudian lapisi dengan serbuk pembawa. Nah, ketika kita sudah menggunakan mortir halus, maka jangan lupa pori-pori atau permukaan dari lumpang tadi harus dilapisi dahulu dengan serbuk pembawanya. Contohnya misalkan kemarin ada laktosa, ya. Laktosa itu bisa kita gunakan sebagai pengisi, tetapi bisa juga sebagai serbuk pembawa ini, sehingga dilapisi dengan laktosa tadi untuk menjamin bahwa kalau saat ini masih ada pori-pori, yang masuk ke dalam pori-pori tadi adalah laktosanya, bukan si zat berkhasiat kerasnya. Oke, kemudian tambahkan serbuk berkhasiatnya terus hingga homogen, tambahkan serbuk pembawa langsung terus hingga homogen. Jadi tahapan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya bagaimana caranya untuk mencampurkan dua atau lebih bahan yang mengandung bobot jenis yang berbeda. Nah, untuk bahan-bahan serbuk yang seperti ini, maka kita gunakan aturan bahwa serbuk dengan bobot jenis lebih besar harus dimasukkan lebih dahulu, baru berikutnya serbuk dengan bobot jenis lebih rendah atau lebih kecil dimasukkan sedikit demi sedikit, kemudian sambil terus seperti itu. Nah, sebagai contoh adalah untuk magnesium oksida dan bismut subkarbonat. Kalau kita lihat di sini, ya sama-sama 5 gram. Tapi kalau kita lihat masanya, karena bobot jenisnya berbeda, maka untuk yang bismut subkarbonat ini, ya, bismut subkarbonat ini dia lebih berat seperti itu dibandingkan dengan yang magnesium oksida, sehingga bismut subkarbonat ditambahkan sedikit demi sedikit ya dengan magnesium oksida yang lebih ringan, terus sambil ditambahkan dengan kondisinya yaitu berupa sakromatis atau laktosa. Ya, jadi ingat, untuk serbuk yang bobot jenisnya lebih berat masuk terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan serbuk yang lebih ringan. Karena kalau serbuk yang lebih ringan masuk duluan, berarti kan volumenya atau masanya lebih banyak. Walaupun sama-sama dia 5 gram begitu ya. Nah, itu akan lebih sulit untuk menghomogenkan serbuk yang banyak tadi terhadap yang sedikit dibandingkan dengan yang sedikit masuk duluan kemudian ditambahkan yang ringan sedikit demi sedikit. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Kebayang ya? Seperti itu. Oke. Jadi intinya adalah kita harus bisa menjamin homogenitas. Kalau untuk menjamin homogenitas pada prinsipnya adalah kita harus memasukkan bahan yang lebih banyak jumlahnya itu sedikit demi sedikit agar menjamin homogenitas terhadap bahan yang jumlahnya lebih sedikit. Ya.
Nah, kemudian berikutnya, jangan gerus serbuk sekaligus dalam jumlah banyak untuk kepastian kehalusan serbuk. Nah, ini biasanya pada saat praktikum nanti teman-teman ingin cepat selesai, ya udah langsung ke agruk, langsung masuk semua. Misalkan diminta untuk membuat serbuk dalam jumlah 5 gram. Nah, 5 gram itu masuk semua ke dalam lumpang, gerus seperti itu. Nah, ini akan lebih sulit memastikan derajat kehalusan serbuknya, sehingga baiknya adalah teman-teman baiknya bagi dua terlebih dahulu, ya kemudian digerus, kemudian masukkan sisanya lagi baru digerus, sehingga kehalusan serbuknya itu bisa dijamin. Kemudian untuk pencampuran serbuk KBR, ya kalium bromida dan NaCl, maka gunakan mortir panas untuk pencampuran serbuk tersebut agar menjamin homogenitasnya. Nah, tetapi sebaliknya, jangan gunakan mortir panas untuk bahan-bahan yang mudah menguap atau rusak karena adanya panas. Ya, contohnya adalah amonium karbonat, salon, natrium karbonat, amonium klorida, magnesium peroksida, karena mereka akan rusak karena adanya panas. Nah, bagaimana caranya untuk membuat mortir panas? Ya, bukan dimasukkan ke dalam oven, beda. Ya, tetapi caranya adalah dengan menuang air panas ke dalam lumpang dan airnya juga, kemudian biarkan beberapa menit. Setelah dinding lumpang bagian luar terasa panas, buang air dan keringkan lumpang tersebut dengan lap bersih. Nah, lumpang panas ini atau mortir panas ini penting untuk pembuatan bahan-bahan yang harus kita gunakan memang mortir panas, atau nanti dalam pembuatan suatu sediaan semi padat seperti krim, salep, dan gel atau pasta. Karena apa? Karena wujud mereka kan sebenarnya semi padat. Maka dalam proses pencampurannya kita harus bisa memastikan mereka tidak memadat terlebih dahulu saat prosesnya untuk menjamin homogenitas. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian lapisi terlebih dahulu lumpang dengan serbuk pembawa untuk pencampuran serbuk yang dapat mewarnai lumpang. Nah, sebagai contoh ada bahan-bahan obat seperti stevia, pentasupida, kemudian ada rifampicin. Ya, nah bahan-bahan daripada obat ini berwarna kecoklatan, yang ini merah. Nah, sehingga ini kita harus lapisi lumpangnya terlebih dahulu, karena kalau tidak dilapisi, seperti tadi saya katakan, lumpang itu kan ada pori-porinya. Nah, maka bahan-bahan obat yang berwarna ini akan masuk ke dalam pori-porinya. Kemudian pada saat teman-teman membersihkan tidak 100% bersih, maka pada saat penyiapan obat lain dia akan memberikan warna karena ada sisa dari pengerjaan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini harus dipastikan bahwa juga pada saat proses pencucian kita yakin bahwa lumpang kita bersih. Ya, itulah kenapa nanti kalau praktikum teman-teman diminta untuk membawa kapas ya atau sabut seperti itu. Tahu kan kalau yang sabut cucian itu yang buat cuci piring yang warna hijau, nah itu hanya untuk mencuci bagian yang kasar tadi agar pori-porinya juga tetap bersih. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita mencampur suatu serbuk dengan ekstrak kental? Maka kita buat mortir panas tadi, masukkan ekstrak kental sesuai prinsipnya, tambahkan cairan penyari, ya, sehingga kita encerkan, kemudian tambahkan serbuk pembawa dan gerus sampai terbentuk serbuk kering tadi. Nah, cairan penyari ini saya sudah katakan bisa berupa etanol encer 70% ataupun etanol. Kalau dia memang bahan daripada cairan penyarinya dari etanol tadi. Contohnya ekstrak kental itu ada ekstrak beladon, ekstrak kiosiani, ekstrak valire, dan ekstrak cannabis indica. Ini biasanya masih digunakan untuk bahan-bahan obat batuk seperti itu, ya. Tetapi pada dasarnya saat ini semua bentuk ekstrak ini sudah dalam bentuk tablet, tidak lagi dalam bentuk ekstrak kental. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengambil bahan-bahan tadi dalam bentuk tablet seperti itu, ya. Nah, kemudian ada serbuk pembawa. Nah, serbuk pembawa jika tidak disebutkan lain maka adalah sakarum sakarum laktis ataupun amilum. Nah, apa bedanya sakarum album dengan sakarum laktis? Sakarum album ini adalah gula, ya, gula pasir yang dihaluskan. Tepung gula itu nama latinnya adalah sakarum album, seperti itu. Nah, sakarum laktis ini adalah laktosa, serbuk susu itu. Nah, dalam penggunaannya kita lebih senang menggunakan sakarum laktis karena sakarum album ini dia sifatnya higroskopis. Sama seperti kalau kalian punya donat, ya, donat tepung gula, ya, dibiarkan di udara terbuka yang dimakan-makan. Yang terjadi apa? Jadi glaze kan, ya. Itu makanya kita temukan dari gula glaze itu sebenarnya karena itu. Karena kalau kita diamkan gula tepung dalam waktu lama dia akan bentuk
basah kan seperti itu. Nah, itu karena higroscopis tadi. Nah, padahal kalau untuk puyer hal itu tidak diinginkan. Coba bayangkan kalau kita gunakan sakarum album tadi gula halus ya dimasukkan ke dalam puyer kemudian didiamkan oleh pasien tidak disimpan pada tempat yang lain. Yang terjadi apa? Menjadi basah. Gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita lebih bilang menggunakan ini sakarum lapis ataupun amidum, tapi bisa juga kita isi dengan bahan-bahan lainnya. Ya. Oke, kemudian serbuk dengan tungkul ataupun ekstrak hidung cair. Nah, kalau tadi ekstrak kental, kalau ini adalah ekstrak cair yang disebut sebagai hidung. Bila bahan berkhasiat tahan panas, maka karena dia kan ekstrak cair, padahal kita mau buat serbuk kan, berarti kandungan airnya atau kandungan cairannya harus dikeluarkan, begitu ya, harus dikurangi. Nah, caranya adalah kita uapkan bahan tadi di atas penanas air hingga kering, kemudian diserbuk dengan bantuan serbuk pembawa. Ya. Contohnya ada ini ratan tinctur, opi tinctur, gentelin tinctur, propansi tinctur dan seterusnya ya. Tapi bahan-bahan ini saat ini sudah tidak digunakan lagi sebenarnya ya untuk mencari bahan tinctur. Tetapi tetap saya sampaikan, saya ajarkan karena mana tahu nanti teman-teman bisa saja bekerja di toko obat ataupun apotek tradisional. Ya, toko obat tradisional kan masih banyak tuh sekarang ya di daerah pecinan. Dia juga memperkerjakan apoteker sebenarnya seperti itu. Nah, padahal bahan-bahan obat yang dibuat kan lebih banyak ekstrak, ya seperti TCM, Traditional Chinese Medicine, ya itu sampai sekarang masih ada beberapa toko obatan seperti itu yang memang menggunakan ekstrak-ekstrak ini. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kerja di sana atau buka toko obat sendiri yang menggunakan TCM itu nggak ada salahnya gitu kan. Jadi dasar pengetahuan tetap diberikan. Kemudian bila bahan berkhasiat tidak panas, nah ganti dengan serbuk zat berkhasiatnya saja atau lakukan penguapan pada temperatur rendah. Ya. Kemudian untuk pengisian tadi adalah cawan yang diisi dengan serbuk pembawa sakarum lapis itu diletakkan di atas penanas air, lalu diteteskan tinctur sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini untuk pencampuran tinctur yang jumlahnya sedikit dan ditambahkan bahan pembawa yang berupa sakarum lapis. Begitu. Ya, jadi tincturnya sudah dalam jumlah cairan sedikit, kemudian ditambahkan ke serbuk pembawanya sambil dia direbus. Seperti itu. Ya. Nah, yang masih kita pakai di laboratorium juga itu adalah pembuatan eleosakara. Ya, eleosakara ini adalah gula berminyak ya dengan cara campuran 2 gram sakarum lapis ditambahkan dengan 1 tetes minyak menguap. Teman-teman pernah nggak mencium puyer ya atau mengaromas puyer untuk keponakan atau adik yang masih kecil dan ada bau-bau seperti peppermint? Ya pernah ya. Nah kalau pernah biasanya dokternya itu dia memberikan resepnya itu dengan penambahan eleosakara ini. Ya, jadi eleosakara itu adalah campuran 2 gram sakarum lapis dengan 1 tetes minyak menguap. Nah, tetapi ini tidak disimpan dalam persediaan sehingga dibuatnya adalah RP atau resep preparatus. Jadi ketika baru ada resep baru dibuatkan. Ya, jadi tidak bisa disimpan karena minyak menguap ini sama seperti kalau aromaterapi kalau di rumah, ya kalau disimpan lama kan udah tidak ada baunya lagi karena dia menguap, ya seperti itu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Kemudian dikemas dalam pertamen tidak dengan kertas parafin. Ya, contohnya adalah oleum-oleum yang digunakan adalah oleum anisi, oleum vermiculi dan oleum menseviperite. Ini adalah peppermint. Ya. Oke, kalau oleum anisi ini minyak apa? Minyak jeruk ya, seperti itu. Kemudian berikutnya campuran serbuk yang mudah mencair atau basah. Nah, kenapa dia bisa basah? Karena dia menyerap air atau keluarnya air kristal dari struktur molekulnya, sehingga campuran akan lebih higroskopis dibanding dengan bahan pembentuknya. Nah, oleh karena itu untuk bahan-bahan yang mudah mencair atau basah ini disebut sebagai cairan campuran eutecticum. Ya, campuran eutecticum. Contohnya misalkan ada suatu bahan kampor dengan mentol, ya. Mentol dan kampor itu adalah campuran eutecticum. Keduanya adalah bentuk senyawa padat kristal seperti itu. Tetapi kalau mereka bertemu di antara keduanya itu mereka akan meleleh.
mencair dengan sendirinya tanpa adanya pemanasan. Itu yang disebut sebagai campuran ioteptikum. Nah, dalam proses pembuatannya berarti mereka berdua kalau berada di dalam satu resep yang sama, mentol dan kamfor ini, ya untuk sediaan serbuk, mereka tidak boleh bertemu satu sama lain. Pun kalau bertemu, caranya adalah masing-masing serbuk ini digerus dengan serbuk pembawanya hingga homogen sebelum dicampurkan. Artinya mereka dibalut terlebih dahulu dengan serbuk pembawa sehingga satu sama lain tidak akan bertemu secara langsung. Karena kalau mereka bertemu secara langsung, mereka akan basah, mencair, sehingga perkamen kalian juga akan basah. Oke? Ya, jadi yang penting untuk